Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah kisah nyata dari seorang mu'alaf. Saya sampaikan aja ya, dari Kristen Advent. Kristen Advent ini yang ibadahnya setiap hari Sabtu saja. Kan rata-rata kalau Protestan, Katolik itu ibadahnya hari Minggu ya. Nah, Kristen Advent ini ibadahnya hari Sabtu. Jadi ada seorang mu'alaf dari Kristen Advent yang masuk Islam. Ini perlu kita sampaikan biar menjadi penyemangat buat kita yang sudah berislam sejak lahir. Beliau bernama Immanuel Manopo. Immanuel Manopo masuk Islam. Sebabnya bermimpi di bulan Ramadan. Tampaknya beliau mendapat hidayah di malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir. Karena beliau cerita kejadiannya di 10 hari terakhir. Dia bermimpi bertemu dengan malaikat. Dia nggak bilang malaikat, dia bermimpi bertemu dengan orang yang berpakaian serba putih. Maka dia bingung. Dalam mimpinya itu dikatakan oleh orang yang berpakaian serba putih, kamu harus masuk Islam, Immanuel, apapun resikonya. Terus setelah dia terbangun dari tidurnya, keesokan harinya, dia tanya kepada temannya yang anak seorang kiai. Jadi beliau berteman dengan anak seorang kiai. Ditanya, gimana tentang mimpiku ini? Tentu kata anak seorang kiai ditanyakan dulu kepada ayahnya kan yang sudah tahulah masalah-masalah takwil mimpi gitu. Ternyata dijawab bahwa ini menunjukkan kau dapat hidayah dari Allah. Apapun risikonya engkau harus masuk Islam. Akhirnya dia faham. Immanuel Manopo masuk Islam. Tapi diam-diam. Orang tuanya nggak tahu. Jamaah tahu nggak? Orang tua beliau, papa dan mamahnya, itu ketua gereja di seluruh Indonesia. Kristen Advent ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada suatu kejadian yang beliau ketahuan. Jadi keislaman beliau yang sembunyi-sembunyi atau diam-diam akhirnya ketahuan. Pada saat apa? Pada saat papahnya, mamahnya sedang keluar, dia sedang sholat di dalam kamarnya. Papa mamanya balik lagi, ada yang ketinggalan. Pintu nggak dikunci, masuklah. Kemudian dilihat ke kamar, ada Immanuel lagi sholat. Pakai sejadah. Kaget papa mamanya. Loh, ini anaknya agamanya apa sekarang? Kebetulan Immanuel pada saat itu sedang sedang ruku. Ruku dan sujud. Kok nungging-nungging ibadahnya ini? Katanya nungging-nungging. Ternyata dilihat sejadahnya, sejadah orang Islam. Maksudnya yang biasa dipakai orang Islam kan, sholat. Langsung ketika lagi ruku ditendang. Ditendang, langsung tersungkurlah Immanuel. Ditanya, Immanuel, kamu ini agamanya apa sekarang? Kamu ini sama saja memalukan atau melemparkan kotoran ke muka papa. Papa malu dong. Ini gimana? Kamu kurang apa sih? Mau apa? Papa berikan. Kata orang tuanya. Immanuel bilang begini, Papa mama, maaf. Sekarang Immanuel ini memeluk agama baru, yaitu Islam. Immanuel sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu lebih berharga, Bapak Mama, daripada dunia seisinya. Kalimat yang baru Immanuel terima, itu lebih berharga dari apa-apa yang ditawarkan oleh Papa Mama. Maka jamaah yang dirahmati Allah, papanya makin naik pitam, makin marah ketika disampaikan seperti itu. Langsung diambil pukulan baseball itu, pukulan yang dari kayu yang kuat itu, yang keras. Langsung dihantamkan ke telinganya Immanuel, kanan dan kiri. Sehingga keluar darah nanah dari kuping kanan dan kiri. Dan gendang telinga Immanuel pecah. Itu jamaah. Kemudian setelah itu, setelah dipukul habis-habisan, Immanuel kemudian keluar rumah, diusir oleh papa mamanya. Dan bukan hanya itu, dia hanya berpakaian yang dipakai saja dan ijazahnya semua dibakar oleh orang tuanya. Dan diusir dari rumah. Maka Immanuel pun pergi keluar dari rumah dengan sedih. Sambil menggerutu di dalam hati. Semoga orang tuaku dapat hidayah. Dan tetap walaupun aku dan orang tuaku beda keimanan,
aku tetap menyayangi dan menghormati orang tuaku. Begitu kata Immanuel Manopo. Kemudian Immanuel Manopo nginap atau tinggal dan belajar agama di pesantren yang kebetulan pesantren itu milik temannya. Alhamdulillah di situ digembleng ajaran-ajaran agama Islam dan jadilah Immanuel Manopo seorang tokoh terkenal di suatu provinsi. Ya, jadi tokoh, orang alim, orang soleh dan berganti nama. Yang tadi Immanuel Manopo menjadi Muhammad Effendi. Muhammad Effendi nama baru dari Immanuel Manopo. Immanuel itu artinya Tuhan bersama kami. Kalau dalam bahasa Kristen ya, Immanuel ya, Tuhan bersama kami. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pelajaran sangat berharga buat kita semua yang sudah Islam sejak lahir. Ayo dong, kita berjuang bersama ya untuk perbaikan diri, keluarga, masyarakat, dan untuk tegaknya Islam li'ila kalimatillah di muka bumi ini. Ya, jangan kalah sama mu'alaf ini, Immanuel. Dia sudah berjibaku, ya, diusir orang tuanya, dibakar ijazah-ijazahnya, dipukul telinganya sampai genang telinganya pecah sampai hari ini. Beliau ini kalau ngomong dengan beliau, ini harus dekat-dekat, karena kalau nggak dekat-dekat nggak kedengeran. Ya, jadi telinganya, genang telinga sudah pecah gitu. Kasihan, tapi beliau sekarang sudah menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah wa syukurillah. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Kita sebagai muslim sejak lahir, mestinya harus lebih daripada para mu'alaf ini. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.